Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Korunisa dengan NIM 230102611. Hari ini saya akan membahas salah satu tema yang bertema kebebasan pers. Meskipun umumnya pers di Indonesia cukup bebas, masih ada kekhawatiran tentang tekanan politik atau hukum terhadap jurnalis dan media. Sebelum kita masuk ke dalam tema ini, alangkah baiknya jika kita mengetahui tentang sejarah serta definisi dari pers itu sendiri. Ada 5 definisi di sini. Yang pertama, KBBI. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pers dapat diartikan sebagai orang atau lembaga yang bergerak dalam mempublikasikan berita. Sedangkan menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang 40 tahun 1999 tentang pers, pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Sementara itu, secara etimologis, kata pers dari Belanda atau press Inggris atau press dari Prancis berasal dari bahasa Latin perser dari kata premer yang berarti tekan atau cetak, sedangkan definisi terminologisnya adalah media massa cetak atau media cetak. Istilahnya sendiri berasal dari istilah Latin pressus, artinya adalah tekanan, tertekan, terhimpit, padat. Pers dalam kosakata Indonesia berasal dari bahasa Belanda yang mempunyai arti sama dengan bahasa Inggris press sebagai sebutan untuk alat cetak. Yang terakhir, di dalam Ensiklopedia Nasional Indonesia Jilid 13, pengertian pers itu dibedakan dalam 2 arti. Pers dalam arti luas adalah media tercetak atau elektronik yang menyampaikan laporan dalam bentuk fakta, pendapat, usulan, dan gambar kepada masyarakat luas secara reguler. Di dalam arti sempit, pers adalah media tercetak seperti surat kabar harian, surat kabar mingguan, majalah, dan buletin, sedangkan media elektronik meliputi radio, film, dan televisi, dan telah berkembang menjadi juga media sosial. Nah, dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa pers merujuk pada sebuah kegiatan jurnalistik, khususnya kegiatan yang berhubungan dengan penghimpunan berita baik oleh wartawan media elektronik maupun media cetak. Selanjutnya ada teori menurut ahli. Di dalam bukunya Four Theories of the Press yang diterjemahkan Putu Lakman Sanjaya, pendit dan dikutip oleh Krishna Harahap dalam Pasang Surut Kemerdekaan, Pers, Siebert Peterson, dan Scramen menjelaskan 4 teori kemerdekaan pers, yakni otoritarian, libertarian, social responsibility, dan pers komunis atau Marxis. Yang pertama adalah teori pers otoritarian. Teori ini adalah teori yang paling lama dan tertua, muncul erat kaitannya dengan pandangan filosofi tentang hakikat negara dan masyarakat. Menurut teori ini, negara dianggap sebagai ekspresi tertinggi dari organisasi kelompok manusia, mengungguli masyarakat dan individu. Negara merupakan hal terpenting dalam pengembangan manusia seutuhnya. Teori pers otoritarian tumbuh dalam abad ke-15 sampai abad ke-16 pada saat mesin cetak diciptakan oleh Johannes Gutenberg pada tahun 1454. Dan pada saat itu, kebanyakan negara bersifat otoriter atau kerajaan absolut. Fungsi pers hanya sekedar menyampaikan apa yang diinginkan oleh penguasa untuk diketahui oleh rakyat. Menurut teori ini, negara dianggap sebagai ekspresi tertinggi dari organisasi kelompok manusia, mengungguli masyarakat dan individu. Dalam dan melalui negara, manusia mencapai tujuannya, sehingga tanpa negara, manusia tetap menjadi manusia primitif. Hubungan antara pers dan negara pada saat teori ini lahir adalah dalam kerangka yang demikian itu, pendekatan yang dilakukan dalam teori ini adalah pendekatan dari atas ke bawah. Pers harus mendukung kebijakan pemerintah dan mengabdi untuk kepentingan negara.
Teori yang kedua adalah teori pers libertarian. Teori pers yang berkembang pada abad ke-17 dan ke-18 ini sekaligus menjungkir-balikan pandangan yang berkembang sebelumnya. Kalau pada teori otoritarian tekanan diberikan kepada negara, maka dalam teori libertarian tekanan beralih kepada individu dan masyarakat yang kemudian melahirkan pemikiran-pemikiran tentang demokrasi. Dalam pemikiran yang demikian, fungsi utama masyarakat adalah untuk memajukan kepentingan anggotanya, sehingga paham ini meragukan posisi negara sebagai ekspresi manusia yang tertinggi. Teori ini beranggapan bahwa pers harus memiliki kebebasan seluas-luasnya untuk membantu manusia dalam upaya menemukan kebenaran yang hakiki. Teori pers liberal atau pers bebas adalah hasil perjuangan individualisme atau liberalisme yang menantang kekuasaan otoriter, prinsip dan pandangan nilai-nilai teori pers liberal identik dengan prinsip dan nilai-nilai negara demokrasi liberal, yaitu keyakinan akan keunggulan individu, akal sehat, kebenaran dan kemajuan, dan akhirnya kedaulatan negara. Pandangan kaum libertarian manusia adalah makhluk yang selalu melandaskan segala sesuatu kepada logika, bukan nafsu ataupun kepentingan sempit. Karena itu manusia berpotensi memahami hukum-hukum alam dalam mengatur dunia sehingga mampu menciptakan masyarakat yang baik dan adil. Yang ketiga adalah teori tanggung jawab sosial atau social responsibility. Teori ini tumbuh pada awal abad ke-20 sebagai protes terhadap kebebasan mutlak yang diajarkan oleh teori libertarian yang dianggap menimbulkan kemerosotan moral dalam masyarakat. Teori ini mempunyai dasar pemikiran bahwa kebebasan pers harus disertai tanggung jawab kepada masyarakat. Oleh karena itu, teori libertarian dengan kebebasan mutlak banyak menimbulkan dekandensi moral dalam masyarakat. Maka teori tanggung jawab sosial memandang perlu kebebasan pers itu dibatasi atas dasar moral dan etika. Pers harus bertindak dan melakukan tugasnya sesuai dengan standar hukum tertentu. Teori tanggung jawab sosial atau social responsibility yang timbul dari berbagai masalah dari teori pers bebas sehingga memunculkan keadaan untuk membangun media yang lebih peduli terhadap masyarakat. Media menurut teori ini harus melakukan fungsi yang esensial bagi masyarakat, yakni menyediakan informasi dan memberikan tempat bagi keragaman informasi. Salah satu fungsi kontroversial yang dilakukan oleh media di bawah modal tanggung jawab sosial adalah bertindak sebagai anjing penjaga terhadap pemerintah. Di masa belakangan, media telah meluaskan fungsi ini meliputi menjadi anjing penjaga terhadap kelompok bisnis besar dan juga lembaga. Teori ini dianggap sebagai revisi ketiga teori sebelumnya yang memberikan tanggung jawab yang sangat kurang terhadap masyarakat. Dan yang terakhir adalah teori pers komunis atau Marxis. Teori ini bertolak pangkal dari ajaran Karl Marx tentang perubahan sosial. Menurut teori pers komunis, pers sesungguhnya merupakan alat pemerintah atau partai dan bagian integral dari negara. Konsekuensinya, pers harus tunduk pada pemerintah. Dalam pengertian seperti itu, pers tidak lebih dari alat partai komunis yang berkuasa. Pers harus melakukan apa yang terbaik bagi partai dan pemerintah. Yang dilakukan oleh pers untuk mendukung partai dianggap perbuatan moral. Akan tetapi, sebaliknya, setiap tindakan pers yang dianggap membahayakan atau merintangi pertumbuhan partai dipandang sebagai perbuatan immoral. Fungsi pers komunis ditetapkan sebagai alat untuk melakukan indoktrinisasi massa yang dilancarkan oleh partai. Selanjutnya, hak kebebasan berpendapat di Indonesia. Di Indonesia, hak atas kebebasan mengeluarkan pendapat tertera dalam Pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Selain itu, kebebasan berpendapat juga diatur dalam Pasal 28F. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
Bertitik tolak dari pasal tersebut, setiap warga negara Indonesia mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat, baik secara lisan maupun tertulis, yang konstitusional diakui dan dijamin oleh undang-undang. Salah satu cara untuk menggunakan hak pengeluaran pendapat adalah melalui media pers. Yang dimaksudkan dengan pers yaitu lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik. Selanjutnya adalah sejarah pers di Indonesia. Sistem pers di Indonesia telah mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman dan pergerakan kehidupan politik bangsa. Sampai saat ini, sejarah pers di Indonesia telah melewati 4 fase perkembangan, dimulai dari masa perjuangan, masa kemerdekaan, masa Orde Baru, serta era reformasi. Pada masa pergerakan kebangsaan, pers sebagai alat perjuangan melawan penjajahan. Berikutnya fase kemerdekaan, pers sebagai alat perjuangan politik. Pada fase Orde Baru, pers sebagai komunikasi pembangunan, serta pada era reformasi saat ini, pers berada dalam konteks kebebasan dan komersialisasi. Nah, yang pertama adalah masa perjuangan. Berkembangnya pers di Indonesia telah dimulai jauh hari sebelum Indonesia diproklamasikan, sebab pendiri bangsa telah menggunakan pers untuk berjuang dan memperoleh kemerdekaan. Hal tersebut tidak terlepas dari peran kolonial Belanda yang mulai memperkenalkan penerbitan surat kabar untuk pertama kalinya di Indonesia sejak pertengahan abad ke-18. Meskipun penerbitnya terdiri dari orang-orang Belanda, tetapi dapat menjadi sarana pendidikan bagi orang Indonesia yang memperoleh pendidikan di dalamnya. Yang kedua adalah masa Orde Baru. Yang kedua adalah masa Orde Baru. Perubahan regulasi pers di Indonesia paling utama ditandai dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966. Undang-undang yang baru ini melakukan perubahan radikal pada bagian tugas, hak, dan kewajiban pers, dan mengatur perubahan terminologis terhadap diksi-diksi yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966. Peran pers di masa pasca kemerdekaan dengan sangat progresif sebagai alat revolusi, dengan gaya konfrontasi yang kencang dan iklim partisan. Kemudian berganti menjadi alat perjuangan nasional di Undang-Undang bikinan Orde Baru, yang belakangan ini kemudian digandeng dengan seruan yang tak jelas maknanya untuk menjalani pers yang bebas dan bertanggung jawab. Kata revolusi sebagai sebuah terma yang akrab dengan masa-masa awal kemerdekaan itu kemudian hilang dalam aturan perundang-undangan yang baru. Hilangnya kata revolusi itu juga membawa dampak psikologis bagi masyarakat, karena peran media pun sebagai saluran informasi ikut meredam. Makna revolusi ini kemudian meredam kegairahan yang masih membara di masa-masa awal kemerdekaan. Fungsi pembentukan undang-undang yang awal, yang untuk mewujudkan pers sosialis Pancasila, pun kemudian berubah bentuk menjadi pers Pancasila saja. Menghilangkan kata sosialis di akhir bukan hanya sekadar penghapusan beberapa huruf yang merangkainya, tapi juga pada cara pandang pelaku pers dan pembuat regulasi itu sendiri terhadap apa yang seharusnya dan tidak seharusnya dilakukan oleh pers. Demikian pemerintah mengatur kehidupan pers lewat tangan-tangan regulatornya. Pers bukan lagi penggerak massa, tapi kemudian berganti menjadi penggerak pembangunan bangsa. Bukan lagi sebagai pengawal revolusi, tapi pengawal ideologi Pancasila. Segala yang berhubungan dengan aktivitas politik dan revolusioner dihapus dan diganti dengan norma Pancasila dengan tafsiran ala Orde Baru. Selanjutnya, pada masa kemerdekaan. Sejak Indonesia merdeka hingga tahun 1950, pers Indonesia digunakan untuk mempertahankan kemerdekaan dan patriotisme. Meskipun banyak juga lahir media massa yang digunakan untuk kepentingan partai politik.
Pada masa itu pula, kebebasan pers dijunjung tinggi sesuai dengan sistem liberal yang diterapkan pada Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Namun kemudian sejak 1959 hingga 1965, pers tidak lagi memiliki kebebasan karena harus mendukung kebijakan pembangunan nasional atau kebijakan pembangunan pemerintah. Nah, adapun peran-peran pers, yaitu yang pertama, menyebarkan informasi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, salah satu peranan pers nasional adalah memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui. Pers berperan penting dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat. Baik atau buruknya informasi yang diterima masyarakat tergantung dari pers. Disinilah pers harus betul-betul menerapkan kode etik jurnalistik. Misalnya, dalam menuliskan berita, wartawan harus objektif dan jujur, serta mengacu pada fakta yang ada. Pers tidak boleh terpengaruh oleh kepentingan tertentu. Yang kedua adalah alat kontrol sosial. Dalam kehidupan demokrasi, pers memiliki peran besar sebagai alat kontrol sosial, baik atau pemerintah ataupun masyarakat. Pers bebas mengkritik berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah maupun lembaga legislatif dan yudikatif. Pers berperan mengawasi jika ada pelanggaran dan memberikan koreksi atas kesalahan itu. Pengawasan juga dilakukan kepada masyarakat, misalnya terhadap adanya pelanggaran HAM ataupun tindakan SARA. Yang ketiga adalah penyambung lidah masyarakat. Pers berperan untuk memastikan bahwa warga negara mendapatkan hak-hak mereka. Peran ini termasuk dalam fungsi pengawalan hak warga negara. Pers berperan sebagai perantara untuk masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, kritik, dan saran kepada pemerintah. Yang keempat adalah ikut mencerdaskan bangsa. Pers memiliki peran yang signifikan dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan tetap menjunjung tinggi kekritisan, pers dapat menyajikan informasi yang bersifat pengetahuan untuk menambah wawasan masyarakat. Penyajian berita yang benar, jujur, dan bertanggung jawab juga menjadi bagian dari usaha mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang terakhir adalah membentuk opini sekaligus menjaga kerukunan warga. Pers memiliki peran besar dalam membentuk opini masyarakat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, pers berperan dalam mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar. Masyarakat akan beropini sesuai dengan informasi yang didapatnya, termasuk dari media. Masyarakat dapat menjadi sejuk ketika informasi yang disajikan merujuk pada kebenaran. Sebaliknya, konflik akan terjadi saat informasi yang diberikan berisi fitnah dan provokatif. Nah, kesimpulannya adalah pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, kontrol sosial, dan juga sebagai pengontrol kekuasaan. Nah, pers sendiri diatur oleh sebuah lembaga yang bernama Dewan Pers. Apa sih tugas Dewan Pers? Jadi tugas Dewan Pers itu yang pertama, melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain. Kedua, melakukan pengkajian untuk mengembangkan kehidupan pers. Tiga, menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalistik. Empat, memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers. Lalu, mengembangkan komunikasi antar pers, masyarakat, dan pemerintah. Memfasilitasi organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan, serta mendata perusahaan pers. Nah, pertanyaannya, apa yang terjadi jika kebebasan berpendapat itu sedikit? Jika kebebasan pers sedikit, berarti itu sama saja dengan minimnya kebebasan berekspresi dan berpendapat.
Karena wartawan serta jurnalis merupakan penyambung lidah antara masyarakat dengan pemerintah untuk menyampaikan saran, opini, juga kritik. Aspirasi masyarakat harus didengarkan dan siapapun berhak untuk bersuara. Sesuai dengan pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Jika tidak, pemerintah akan menjadi sewenang-wenang dan akan cenderung melahirkan pemerintahan yang bersifat otoriter. Di Indonesia sendiri sempat ada kasus yang menggemparkan Indonesia hingga saat ini dan belum terpecahkan adalah hilangnya 13 aktivis tahun 1998. Para pemuda yang berani menegakkan keadilan dan demokrasi pada masa itu, mereka adalah orang-orang yang kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Keberadaan mereka justru dianggap membahayakan dan merongrong kewibawaan negara. Gagasan-gagasan dan pemikiran mereka dipandang sebagai ancaman yang dapat menghambat jalannya roda pemerintahan. Penculikan dan penghilangan paksa pun dilakukan demi membungkam para aktivis ini. Total ada 23 orang yang dinyatakan hilang dalam periode 1997 sampai 1998, di mana sebagian dari mereka adalah aktivis pro-demokrasi. Contoh kasus negara yang memiliki kebebasan pendapat yang sedikit atau kebebasan pers yang sedikit. Jadi ada di sini yaitu Kuba. Negara ini mempunyai peringkat indeks kebebasan pers yang rendah. Sebuah daftar yang diterbitkan oleh Reporters Without Borders yang mencerminkan tingkat kebebasan yang dimiliki jurnalis, organisasi berita, dan netizen di suatu negara. Kuba termasuk dalam peringkat negara-negara paling tidak bebas dalam indeks selama 1 dekade. Bahkan konstitusi Kuba mengakui kebebasan pers dan melarang kepemilikan pribadi atas media. Katanya, hanya 25% penduduk Kuba yang menggunakan internet, sementara hanya 5% rumah yang terhubung. Menurut Yayasan Hak Asasi Manusia di Kuba, warga negara Kuba memiliki pembatasan yang parah terhadap kebebasan berbicara dan berekspresi. Dan hal ini juga mencakup masalah kebebasan pers. Jurnalis independen harus berkali-kali berhadapan dengan polisi karena pembatasan yang mereka alami. Pada tanggal 20 Maret 2017, pemimpin gerakan pembebasan Kristen Eduardo Cardet Concepcion dijatuhi hukuman 3 tahun penjara karena mengkritik Fidel Castro setelah kematiannya. Menurut Cardet, Castro adalah orang yang sangat kontroversial dan sangat dibenci dan ditolak oleh rakyat kami. Nah, Fidel Castro sendiri adalah seorang pejuang revolusi dan politikus Kuba yang berhaluan komunis. Castro menjabat sebagai Perdana Menteri Kuba dari 1959 hingga 1976 dan sebagai Presiden Kuba sejak 1976 hingga 2008. Selain itu, ia juga mengemban jabatan Sekretaris Pertama Partai Komunis Kuba dari 1965 hingga 2011. Castro mengubah Kuba menjadi negara sosialis, satu partai yang dipimpin oleh Partai Komunis. Kebijakan-kebijakannya meliputi perencanaan ekonomi terpusat dan pendanaan yang besar untuk bidang pendidikan dan kesehatan. Kebijakan-kebijakan ini juga diiringi oleh kendali pers oleh pemerintahan dan pembungkaman kritik. Kemudian ada di Indonesia, salah satunya adalah di Indonesia. Wartawan diculik, dianiaya, disuruh minum air kencing, dan pelakunya adalah seorang pejabat. Peristiwa yang dialami terjadi bermula saat acara peluncuran Persika 1951. Salah satu klub bola sepak bola di Karawang, Liga 3. Saat acara berlangsung, korban mengunggah kata-kata sindiran Persika melalui akun media sosial pribadinya. Ternyata unggahan itu mengusik sejumlah ASN pengkap.
Karawang yang kebetulan masuk dalam pengurus Askap PSSI Karawang, akhirnya korban dibawa oleh orang yang mengaku suruhan pejabat tersebut dan dianiaya di dalam ruangan tertutup. Korban dipukul, dihantam, bahkan dicekoki air kencing sebanyak 3 kali. Mengetahui hal tersebut, korban didampingi keluarga serta puluhan kumpulan wartawan lainnya melaporkan kejadian ini ke kepolisian. Nah, berhubungan dengan topik yang sudah kita bahas sebelumnya tentang pers, ada sebuah berita yang sedang booming akhir-akhir ini, yaitu revisi Undang-Undang Penyiaran yang berhubungan juga dengan kebebasan pers. Nah, apa sih eh, isu yang membuat pers ini booming? Yaitu isinya yang sangat kontroversial. Jadi ada 5 poin. Yang pertama itu KPI berwenang tangani sengketa jurnalistik. Dalam pasal 8A ayat 1, RUU Penyiaran menyebutkan KPI dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 huruf Q berwenang untuk menyelesaikan sengketa jurnalistik di bidang penyiaran. Klausul ini dinilai bertentangan dengan pasal 15 ayat 2 huruf D Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers yang menyatakan kewenangan menyelesaikan sengketa pers berada di Dewan Pers. Salah satu tugas Dewan Pers yaitu memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers. Nah, jadi KPI dan Dewan Pers sendiri adalah 2 lembaga yang berbeda. Takutnya akan terjadi tumpang tindih wewenang antara KPI dan Dewan Pers jika pasal ini disahkan. Pasal ini juga memperluas intervensi wewenang KPI kepada siaran-siaran publik, yang awalnya hanya seperti TV dan radio, menjadi siaran-siaran dan konten yang ada di platform UGC dan OTT. Hal ini ditandai dengan adanya pergantian diksi dari yang awalnya gelombang elektromagnetik, direvisi menjadi elektromagnetik dan lainnya. Selain itu, KPI sendiri mempunyai jejak yang kurang baik di mata masyarakat Indonesia karena kebijakannya yang terbilang kontroversial, seperti peringatan untuk kartun SpongeBob, Krishna, dan Bima Sakti karena dianggap memuat kekerasan, penyensoran adegan kekerasan, serta darah di film action, juga memperbolehkan seorang pedofil untuk tampil di acara TV sebagai bahan edukasi. Yang kedua adalah larangan penayangan jurnalisme investigasi. Pasal 50B ayat 2 huruf C pada pokoknya menyatakan standar isi siaran melarang penayangan eksklusif hasil produk jurnalistik investigasi. Pada ayat 2 disebutkan, selain memuat panduan kelayakan isi siaran dan konten siaran, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, SIS memuat larangan mengenai pasal C, yaitu penayangan eksklusif jurnalistik investigasi. Poin ini dinilai tumpang tindih dengan pasal 4 huruf Q Undang-Undang Pers yang menegaskan bahwa tidak ada lagi ruang penyensoran, pemberedelan, dan pelarangan karya jurnalistik, termasuk liputan jurnalisme investigasi. Yang ketiga adalah larangan penayangan konten LGBT. Pada pasal 50B ayat 2, huruf G menyatakan penayangan isi siaran dan konten siaran yang menyajikan perilaku lesbian, homoseksual, biseksual, dan transgender. Poin ini dinilai tidak berspektif gender. Keempat, larangan penayangan soal pencemaran nama baik. Pada pasal 50B ayat 2, huruf K, menyatakan SIS juga memuat larangan mengenai penayangan isi siaran dan konten siaran yang mengandung berita bohong, fitnah, penghinaan, pencemaran nama baik, penodaan agama, kekerasan, dan radikalisme, terorisme. Yang terakhir adalah sengketa pers bisa diselesaikan lewat pengadilan. Sementara pasal 15E mengatur bahwa sengketa yang timbul akibat keputusan KPI dapat diselesaikan melalui pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagaimana respon publik terhadap isu tersebut? Sebelumnya saya telah mengumpulkan beberapa berita yang saya temukan di berbagai platform, dan itu merupakan berita dari CNN dan Antara News. Yang pertama adalah CNN, ramai-ramai tolak RUU penyiaran, ada upaya bungkam kebebasan pers. Aksi penolakan revisi Undang-Undang Penyiaran digelar di sejumlah daerah di Indonesia. Di Surabaya, jurnalis, mahasiswa, akademisi, dan aktivis hak asasi manusia yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat dan Pers, Kompres, tolak revisi Undang-Undang Penyiaran, menggelar aksi di depan Gedung Negara Gerahadi, Surabaya pada Selasa 28 Mei. Mereka melakukan aksi damai menolak semua pasal membungkam kebebasan pers dan kebebasan berekspresi dan pelemah demokrasi di revisi Undang-Undang Penyiaran. Massa membawa sejumlah poster tuntutan, berorasi, serta melakukan aksi teatrikal. Berita kedua dari Antara News, yaitu Insan Pers Balikpapan gelar aksi damai tolak revisi Undang-Undang Penyiaran. Puluhan insan pers Balikpapan terdiri Ikatan Jurnalis Indonesia, IJTI, Asosiasi Jurnalis Independen, AJI, dan Persatuan Wartawan Indonesia, PWI, Balikpapan menggelar aksi damai di depan gedung DPRD Balikpapan untuk menolak revisi rancangan Undang-Undang Penyiaran. Revisi rancangan Undang-Undang Penyiaran itu memuat sejumlah pasal-pasal kontroversi yang disusun Komisi 1 DPR RI akan memberangus kebebasan pers dan merenggut hak konstitusional masyarakat untuk memperoleh informasi. Selain itu, proses perumusannya pun tidak melibatkan partisipasi masyarakat atau pihak yang berkepentingan sehingga berpotensi terjadi tumpang tindih aturan, ungkap Teddy Rumengan, Ketua AJI Balikpapan. Adapun respon dari tokoh negara yaitu Ibu Megawati, Megawati mengatakan mengapa ada pelarangan terhadap produk jurnalistik investigasi, padahal wartawan yang mendapatkan informasi langsung turun ke lapangan. Kritik ini juga disampaikan Megawati di hadapan Ketua DPR yang juga Ketua DPP PDIP dan putrinya sendiri, Puan Maharani, yang turut hadir dalam pembukaan Rakernas 5 PDIP. Megawati awalnya hanya menyinggung proses revisi Undang-Undang MK yang menurutnya bermasalah karena dilakukan di tengah masa reses anggota DPR. Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, menyoroti revisi Undang-Undang Penyiaran yang masih bergilir di DPR RI. Megawati bertanya-tanya mengapa ada larangan terhadap jurnalisme investigasi di sana. Ada pelarangan produk jurnalistik investigasi dalam Undang-Undang Penyiaran. Untuk apa media? Ujar Megawati dalam pidato politiknya di Rakernas kelima Ancol, Jakarta Utara pada Jumat 24 Mei 2024. Nah, siapakah yang diuntungkan di sini? Atau adakah pihak-pihak yang diuntungkan jika pasal ini disahkan? Akan menjadi kontroversi jika harus membicarakan siapa yang diuntungkan dengan adanya revisi Undang-Undang Penyiaran ini. Sebelum itu, kita harus mengetahui bagaimana kronologi munculnya revisi Undang-Undang Penyiaran yang meresahkan ini. Untuk kronologi sendiri, jika kita lihat dari website DPR RI, undang-undang ini pertama kali dibahas pada 2020, kemudian muncul lagi dengan draft terbarunya pada Oktober 2023 dengan isi yang sangat kontroversial. Hal ini tentu memicu respon beberapa tokoh negara dan juga publik, karena isinya yang sangat kontroversial dan perancangannya yang terbilang tidak transparan. Lantas, siapakah yang diuntungkan? Apakah ada dampak dari pengesahan revisi undang-undang ini? Secara general, sebenarnya tidak ada pihak yang benar-benar diuntungkan dengan adanya pasal ini. Hanya saja, para pelaku kejahatan tidak akan mendapatkan sanksi sosial yang seharusnya didapatkan sebagai salah satu efek jerah. Dan juga ini membuat masyarakat memiliki tingkat kesadaran yang rendah,
karena privasi pelaku dilindungi oleh pasal-pasal yang berlaku. Hal ini juga tidak bisa menjadi bahan edukasi untuk masyarakat agar tidak melakukan tindakan kriminal. Dan tentu saja, ini akan menjadi hukum karet yang menguntungkan bagi para pejabat atau para petinggi negara yang masih suka melakukan korupsi dan lain sebagainya. Karena segala tindakannya akan dilindungi oleh pasal-pasal serupa. Hal ini bisa memicu tindakan kriminal untuk diulangi karena terjaganya privasi mereka. Nah, mengapa sekian penjelasan yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya, jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.